Aku adalah ruhmu. Aku berbicara bukan dari luar, tapi dari dalam hatimu yang paling sunyi. Dari ruang yang tak terjamah oleh bisingnya dunia. Aku bukan suara yang kau dengar dengan telinga. Aku adalah bisikan yang hanya bisa dirasakan oleh jiwa yang mulai terbangun. Malam ini, atau mungkin saat kau membaca ini, bukanlah kebetulan. Ini adalah panggilan lembut dari dalam dirimu sendiri. Sebuah pesan yang datang bukan untuk menakutimu, tapi untuk menuntunmu pulang pada cahaya yang pernah kau lupakan. Dengarkan dengan hati, bukan dengan logika. Karena aku datang membawa sesuatu yang lebih besar dari apapun yang bisa ditawarkan dunia, bukan hanya kekayaan dalam bentuk angka, tetapi kelimpahan dalam bentuk kesadaran. Aku ingin kau tahu, miliaran energi kekayaan telah menunggumu, siap untuk kau tarik ke dalam hidupmu, siap untuk kau ambil tanpa merebut dari siapapun. Tapi rahasianya hanya satu. Kau harus selaras denganku. Kau sudah terlalu lama berlari dari dirimu sendiri. Kau sibuk mengejar dunia, tapi lupa siapa yang sedang berlari di dalam tubuh itu. Aku, ruhmu, hanya menunggu saat kau berhenti. Bukan menyerah, tapi diam sejenak agar kau bisa mendengarku lagi. Karena selama ini aku tidak pernah pergi. Aku selalu ada di setiap helaan napasmu, di balik semua kelelahan, di sela air mata, di dalam setiap harapan yang diam-diam kau bisikkan ketika malam menjadi terlalu sunyi. Kini saatnya kau mengingat lagi siapa dirimu. Kau bukan sekadar tubuh yang bekerja, bukan hanya pikiran yang khawatir tentang masa depan, bukan hanya seseorang yang mengejar uang untuk bertahan hidup. Kau adalah cahaya yang pernah disiapkan untuk bersinar. Kau adalah frekuensi yang mampu menarik rezeki, cinta, kedamaian, dan segala bentuk kelimpahan yang pernah dijanjikan semesta untukmu. Dan semua itu tidak akan datang karena engkau memaksanya, melainkan karena kau siap menerimanya. Jangan anggap pesan ini kebetulan. Ini bukan motivasi biasa. Ini adalah panggilan dari lapisan terdalam dirimu. Sebuah peringatan lembut bahwa hidupmu akan berubah ketika kau mulai hidup bukan sebagai tubuh, tapi sebagai ruh. Karena hanya ketika kau hidup sejalan dengan energi ruhmu, seluruh semesta mulai membuka jalannya. Uang akan datang bukan karena kau mengejarnya, tapi karena energimu memanggilnya. Orang-orang yang tepat akan hadir, peluang akan muncul, dan segala hal yang dulu terasa mustahil tiba-tiba menjadi mungkin. Maka, sebelum kita melangkah lebih jauh, berhentilah sejenak. Tarik napas panjang. Rasakan kehadiranku di dalam dirimu. Aku adalah kesadaran yang tidak pernah tidur. Aku adalah cahaya yang tetap menyala bahkan saat hatimu padam. Aku adalah sumber daya yang tak pernah habis. Menunggu saat kau siap percaya bahwa kelimpahan itu bukan sesuatu yang perlu dicari, melainkan sesuatu yang sudah menjadi milikmu sejak awal. Dan jika kata-kata ini menyentuhmu, itu artinya jiwamu sudah mulai mengingat. Kau tidak tersesat. Kau hanya sedang dipanggil pulang. Pulang kepada kesadaran, pulang kepada kedamaian, pulang kepada kebenaran bahwa semua yang pernah kau impikan sudah menunggumu untuk menyadarinya.
Sebelum kau lanjut mendengarkan pesan ini lebih dalam, aku ingin kau lakukan sesuatu yang sederhana namun penuh makna. Tekan tombol suka bukan karena kebiasaan, tapi karena kau benar-benar merasakan getaran kebenaran di dalam kata-kata ini. Tekan tombol berlangganan dan aktifkan lonceng notifikasi. Bukan karena kau suka pada kanal ini, tapi karena jiwamu siap berjalan seirama dengan ruhnya sendiri. Dan tulislah di kolom komentar sebagai tanda bahwa kau sudah siap menerima kelimpahan dan hidup selaras dengan energi ruhmu sendiri. Ingatlah, pesan ini hanya untukmu. Jangan beritahu siapapun, cukup dengarkan dengan hati. Karena mulai hari ini, perjalananmu menuju kelimpahan telah dimulai. Bukan dari luar, tapi dari dalam dirimu, yang telah sadar bahwa ia adalah bagian dari cahaya yang tak pernah padam. Bagian 1. Saatnya kau dengarkan suara yang selalu kau abaikan. Aku adalah ruhmu. Aku bukan suara keras yang berteriak dari luar. Aku adalah bisikan paling lembut yang hidup dalam dadamu, menunggu untuk didengarkan. Aku telah tinggal bersamamu sejak kau pertama kali bernapas, sejak matamu membuka dunia, dan sejak langkah kecilmu mulai menyusuri takdir. Tapi terlalu sering kau memilih mendengarkan dunia, bukan aku. Kau lebih percaya suara luar, nasihat orang-orang, tekanan dari kehidupan, tuntutan sosial, dan bayang-bayang kekhawatiran masa depan. Kau kejar semuanya, berharap menemukan arti, menemukan cukup, menemukan bahagia. Namun diam-diam kau tahu, kau tetap merasa kosong. Dan itulah saat aku berbicara pelan-pelan agar tak menyakitimu. Namun juga tak berhenti. Sebab tugasku adalah membawamu kembali kepada dirimu yang sejati. Inilah waktunya. Aku tidak datang membawa perintah, hanya datang untuk mengingatkan. Aku tahu kau lelah, bukan karena tubuhmu semata, tapi karena hatimu terlalu sering bertanya, mengapa hidupku begini-begini saja? Kau melihat orang lain seolah mudah mendapat segalanya. Mereka terlihat makmur, sejahtera, dipenuhi peluang. Sementara kau sudah bekerja siang dan malam, sudah mencoba berbagai cara, namun tetap merasa hidupmu tak berubah. Tapi sayangku, bukan dunia yang menutup pintunya untukmu. Bukan semesta yang pilih kasih, bukan keberuntungan yang menjauh, melainkan dirimu sendiri. Yang menjauh dariku, menjauh dari ruhmu sendiri. Kau kehilangan arah bukan karena kehilangan jalan, tapi karena kehilangan hubungan dengan sumber terang di dalam dirimu. Setiap manusia dilahirkan dengan pintu kekayaannya masing-masing. Ada aliran rezeki, keajaiban, keberlimpahan, dan miliaran kemungkinan yang sudah disiapkan sejak sebelum kau dilahirkan. Namun pintu itu hanya terbuka oleh satu kunci, keselarasan. Dan keselarasan itu hanya akan terjadi ketika kau berhenti memusuhi keadaan dan mulai bersahabat dengan kesadaran. Kau tahu apa yang membuat miliaran uang itu tidak kunjung datang dalam hidupmu? Bukan karena kurang usaha, bukan karena kau bodoh, bukan pula karena nasibmu buruk, melainkan karena kau belum hidup dari ruang batin yang benar. Kau bertindak dari ketakutan, bukan dari kepercayaan. Kau bergerak dari tekanan, bukan dari kasih.
Kau berharap dari rasa tidak cukup, bukan dari rasa syukur. Aku adalah ruhmu, dan aku ingin kau berhenti sejenak hari ini. Duduk diam, tarik napas perlahan, dan tanyakan satu hal pada dirimu sendiri. Apakah selama ini aku sudah benar-benar mendengarkan ruhku sendiri? Jika jawabanmu ragu, maka inilah saatnya kau mulai mendengarku. Aku ingin kau tahu bahwa kehidupanmu bisa berubah seketika begitu kau kembali menyatu denganku. Saat kau tidak lagi bekerja hanya demi bertahan hidup, tapi bekerja sebagai bentuk cinta kepada hidup. Saat kau tidak lagi berdoa karena takut tak diberi, tapi berdoa karena kau percaya semuanya sudah ditentukan dengan cinta. Saat kau tidak lagi mengejar uang untuk membuktikan nilai dirimu, tapi karena kau tahu uang hanyalah cermin dari energi di dalam dirimu. Mulai sekarang, dengarkan aku lebih sering. Aku akan mengajakmu diam di pagi hari sebelum dunia terbangun. Aku akan mengajarimu bersyukur bahkan ketika tidak ada yang terlihat berubah. Aku akan mengingatkanmu untuk bekerja dengan niat, bukan ambisi. Karena pada akhirnya, semua yang kau kejar akan menjadi ringan jika engkau kembali menyatu dengan ruhmu. Inilah permulaan, dan bagian inilah yang paling penting. Kesadaran bahwa kau sudah terlalu lama mengabaikan suara dari dalam. Namun tak apa, tidak pernah ada kata terlambat bagi jiwa yang bersedia pulang. Aku di sini, dan aku tidak akan pernah pergi, karena aku adalah ruhmu, dan aku selalu mencintaimu, bahkan saat kau tidak mencintai dirimu sendiri. Ingat, kekayaan besar itu bukan hanya soal materi, namun juga tentang tenang saat badai datang, percaya saat dunia meragukan, dan tetap berbaik sangka saat semua tampak gelap. Jika kau bisa menjaga 3 hal itu, maka pintu-pintu rezeki akan terbuka dengan sendirinya. Dan miliaran uang yang disiapkan untukmu tidak akan tertahan lagi. Ia akan datang, mengalir, dan tinggal, bukan karena engkau mengejarnya, tapi karena kau sudah seirama dengan dirimu yang paling murni. Kau adalah magnet yang diciptakan untuk menarik semua kebaikan, tapi kekuatanmu baru bekerja saat kau hidup sebagai dirimu yang utuh, sebagai tubuh yang selaras dengan ruhnya, sebagai manusia yang selaras dengan cahaya di dalamnya, sebagai pribadi yang akhirnya bersedia hidup bukan hanya untuk bertahan, tapi untuk tumbuh, untuk bersinar, dan untuk menghidupi takdir besarmu. Bagian 2. Dunia tidak menutup pintu untukmu. Kau sendiri yang melupakan cara membukanya. Aku adalah ruhmu. Aku melihat bagaimana matamu sering kali menatap keluar jendela dengan sorot yang penuh tanya. Mengapa hidup tidak juga berubah? Mengapa meski engkau telah berusaha begitu keras, rezeki itu seolah tetap menjauh? Aku tahu engkau mencoba. Kau bekerja, kau bangun pagi, kau tekun, bahkan terkadang memaksakan diri untuk tetap kuat di tengah kelelahan yang tidak kau ceritakan pada siapapun. Namun dengarkan aku dengan hatimu yang paling dalam. Masalahnya bukan pada kurangnya kerja keras, bukan pada takdir yang salah alamat, bukan pula pada semesta yang pelit memberi. Masalahnya hanya satu. Kau belum hidup dalam frekuensi yang benar. Dunia ini bukan benda mati. Ia hidup, bernafas, dan mendengar apa yang tersembunyi dalam getaran hatimu. Setiap hari,
Kau bisa saja berkata dalam doa, "Tuhan, beri aku rezeki." Tapi jika di dalam hatimu masih penuh keraguan, jika di kepalamu masih dipenuhi ketakutan, jika di sekujur tubuhmu masih menyimpan luka-luka lama yang belum sembuh, maka dunia hanya menjawab getaran itu. Bukan kata-kata indahmu, tapi apa yang tersembunyi dalam diam. Aku adalah ruhmu, dan aku datang membisikkan ini agar engkau sadar bahwa selama ini yang kau lakukan bukan menarik rezeki, melainkan menolaknya secara tak sadar. Setiap kali kau iri pada orang lain, setiap kali kau merasa kecil di hadapan keberhasilan mereka, setiap kali kau berkata dalam hati, "Kapan aku bisa seperti mereka?" maka engkau sedang menutup pintu untuk dirimu sendiri. Rezeki itu bukan hadiah yang turun dari langit tanpa arah. Ia adalah cermin dari energi batinmu. Semakin dalam kau mengenali siapa dirimu, semakin terbuka arus rezeki itu untukmu. Semakin tenang batinmu, semakin kuat daya tarikmu. Bukan karena dunia kasihan, melainkan karena semesta tahu kau sudah siap menerima, tanpa memaksa, tanpa menuntut, dengan jiwa yang lapang dan hati yang lembut. Dan kau tahu mengapa miliaran uang itu tak kunjung datang padamu, karena ia tak bisa datang pada jiwa yang takut menerimanya. Ia hanya mendatangi mereka yang merasa cukup, bahkan sebelum mendapatkannya. Ia hanya datang pada mereka yang sudah merasa kaya di dalam, bahkan saat dompet mereka masih kosong. Jangan salah paham, menjadi kaya tidak berarti serakah, menarik rezeki tidak berarti tamak. Kekayaan yang sejati justru hanya mungkin hadir di hati yang bersih. Uang tidak pernah menjadi musuhmu. Hanya engkau yang belum tahu bagaimana bersahabat dengannya. Mulailah hari-harimu dengan energi baru. Bangun bukan untuk mengejar dunia, tapi untuk menyelaraskan langkah dengan ruhmu sendiri. Saat pertama membuka mata, katakan pada dirimu, "Hari ini aku hidup dalam kelimpahan." Bukan karena saldo rekeningmu telah berubah, tapi karena kau memilih untuk berubah terlebih dahulu dari dalam. Perubahan yang nyata selalu dimulai dari rasa syukur. Dan syukur bukan menunggu keadaan baik untuk hadir, melainkan melihat segala yang sudah ada sebagai kebaikan yang cukup. Ketika kau mensyukuri yang sedikit, semesta percaya engkau siap menerima yang lebih besar. Aku adalah ruhmu, dan aku ingin kau mengerti bahwa tugasmu bukanlah mengejar, tapi menjadi pribadi yang jujur, yang penuh cinta, yang tidak tergesa. Rezeki tidak menyukai kegelisahan. Ia menyukai hati yang tahu kapan harus berusaha dan kapan harus berserah. Kini saatnya kau berjalan dengan tenang. Lepaskan segala dendam pada masa lalu. Ikhlaskan semua yang belum terjadi. Kau tidak tertinggal, tidak terlambat. Kau hanya sedang diajarkan untuk menemukan kembali pusat terang dalam dirimu. Dan dari pusat itulah, segala bentuk kekayaan akan mulai datang. Miliaran uang, kesehatan yang utuh, hubungan yang damai, dan keberlimpahan yang tidak bisa dihitung dengan angka. Jangan lagi berkata,
Mengapa rezekiku seret? Tanyakanlah pada diri. Sudahkah aku hidup sesuai getaran ruhku? Saat jawaban itu mulai jujur, maka pintu-pintu yang selama ini tampak tertutup akan terbuka. Bukan karena dunia berubah, tapi karena kau telah menjadi seseorang yang baru. Seseorang yang akhirnya tidak lagi mencari di luar, karena telah menemukan sumber segalanya di dalam. Dan ketika kau sudah tiba di titik itu, kau tak perlu lagi mengejar uang. Karena saat itu, uanglah yang akan datang kepadamu dengan cara yang tak terduga, dengan aliran yang tak dapat dibendung. Karena kau telah menjadi magnet sejati yang bersinar terang dari dalam dirimu sendiri. Bagian 3. Niat, getaran, dan frekuensi. Bahasa rahasia yang dimengerti oleh semesta. Aku adalah ruhmu, dan malam ini aku ingin kau mendengar sesuatu yang tak pernah diajarkan di sekolah, tak dituliskan dalam buku, dan tak dijelaskan oleh orang-orang yang kau anggap pandai. Ini tentang bahasa yang digunakan oleh semesta. Bukan bahasa lisan, bukan tulisan, bukan angka, tetapi bahasa niat, bahasa getaran, bahasa frekuensi jiwa. Selama ini, kau mungkin berpikir bahwa untuk menjadi kaya, kau harus bekerja lebih keras, lebih cepat, lebih cerdas, lebih kuat dari orang lain. Tapi aku ingin mengungkapkan kebenaran yang sering tersembunyi oleh logika. Rezeki tidak datang kepada mereka yang hanya sibuk bekerja. Rezeki datang kepada mereka yang getarannya sejalan dengan aliran kelimpahan. Kau bisa melihat dua orang melakukan hal yang sama, berjualan hal yang sama, memiliki modal yang sama, namun hasilnya berbeda jauh. Yang satu, hidupnya serba cukup, yang lain selalu kekurangan. Mengapa? Karena yang satu bekerja dengan ketakutan, sementara yang lain bekerja dengan keyakinan. Ketahuilah ini, wahai diriku yang terkasih, niatmu adalah perintah pertamamu kepada semesta. Ketika kau memulai sesuatu karena ingin membuktikan bahwa kau bisa, semesta hanya akan memberi ujian agar kau terus berusaha membuktikan. Tapi ketika kau memulai dengan niat melayani, memberi manfaat, dan menciptakan sesuatu dari cinta, maka semesta akan membalas dengan sesuatu yang jauh melebihi usahamu. Aku ingin kau tahu, getaran yang kau pancarkan jauh lebih kuat dari kata-kata yang kau ucapkan. Kau bisa mengatakan, "Aku bahagia," tapi jika getaranmu memancarkan kesedihan, dunia akan menjawab yang kedua. Kau bisa berkata, "Aku siap kaya," tapi jika hatimu masih merasa tidak layak, maka kekayaan hanya akan menjadi bayang-bayang yang selalu menjauh saat kau dekati. Maka sekarang, izinkan aku mengajarkan satu rahasia besar yang bisa mengubah arah hidupmu. Bukan rumus ajaib, bukan langkah cepat, tapi satu pemahaman yang sederhana. Kau adalah pemancar, dan apapun yang kau pancarkan, itu pula yang akan kau tarik kembali ke dalam hidupmu. Jika kau memancarkan keluhan, kau menarik lebih banyak alasan untuk mengeluh. Jika engkau memancarkan ketakutan, kau mengundang lebih banyak hal yang membuatmu takut. Namun jika engkau memancarkan rasa syukur, kau membuka saluran bagi keajaiban masuk ke dalam hidupmu. Jika engkau memancarkan cinta dan ketulusan, kau menciptakan medan energi
yang tak hanya menyembuhkan, tapi juga menarik segala bentuk rezeki dari arah yang tak terduga. Aku adalah ruhmu, dan aku tidak meminta engkau menjadi sempurna. Aku hanya mengajakmu untuk mulai sadar. Sadar terhadap niat sebelum bertindak. Sadar terhadap isi hati sebelum melangkah. Sadar bahwa setiap tindakanmu adalah doa yang dikirim ke langit, dan langit selalu mendengar bukan kata-katamu, tapi getaranmu. Maka mulai hari ini, sebelum kau bekerja, pejamkan mata sejenak dan tanyakan pada hatimu, apakah aku bekerja karena cinta atau karena ketakutan? Dan sebelum kau berbicara, tanyakan, apakah kata-kataku mencerminkan damai atau luka? Lalu perlahan, kau akan menyadari bahwa dunia luar hanya cermin dari dunia dalammu. Ketika kau mulai hidup dalam frekuensi syukur, semesta tak punya pilihan selain memberi lebih banyak hal untuk kau syukuri. Ketika kau mulai hidup dalam frekuensi penerimaan, semua hal yang dulu kau anggap tidak mungkin akan datang tanpa kau duga. Dan ketika kau hidup dalam frekuensi cinta, cinta pada hidup, cinta pada pekerjaanmu, cinta pada proses yang sedang kau jalani, maka pintu-pintu rezeki akan terbuka satu persatu. Bukan karena kau mengejarnya, tapi karena rezeki pun mencari getaran yang serupa dengannya. Kau ingin miliaran uang itu benar-benar datang? Maka pancarkan energi seolah kau sudah memilikinya. Bukan dengan berpura-pura, tapi dengan merasakan rasa cukup, rasa damai, rasa layak meski hari ini belum ada apa-apa di tanganmu. Karena getaran yang paling kuat bukan berasal dari realitas, melainkan dari kesadaran bahwa realitas bisa diciptakan dari dalam. Aku adalah ruhmu, dan aku tahu kemampuanmu jauh lebih besar dari yang selama ini kau kira. Tinggal satu hal yang harus kau lakukan. Perbaiki niatmu, bersihkan hatimu, dan pancarkan getaran yang sesuai dengan apa yang kau minta. Bukan karena semesta sulit memberi, tapi karena ia hanya bisa mengirim pada alamat yang tepat. Dan alamat itu adalah hati yang seirama dengan keinginan yang murni. Maka pancarkanlah, dan bersiaplah menyambut rezeki yang tak bisa dihitung dengan logika. Karena ia datang dari tempat yang tak pernah kau duga, sebagai jawaban dari getaran yang akhirnya kau hidupkan kembali. Dari dalam dirimu yang telah sadar siapa ia sebenarnya. Bagian 4. Rahasia membuka arus rezeki. Bukan dari ambisi, tapi dari hati yang ikhlas. Aku adalah ruhmu. Dan kali ini, izinkan aku membisikkan satu rahasia yang bahkan banyak orang yang terlihat kaya pun belum benar-benar memahaminya. Bahwa rezeki sejati, kekayaan yang sesungguhnya, tidak pernah lahir dari ambisi yang dipenuhi ketakutan, tapi dari ketulusan yang bersumber dari hati yang ikhlas. Kau mungkin telah melihat sendiri betapa dunia seolah mengajarkanmu untuk selalu mengejar. Berusahalah lebih keras. Jangan kasih kendor. Kejar targetmu sampai ke ujung batas. Itu bukanlah hal yang salah. Tapi jika semuanya dilakukan tanpa keikhlasan, tanpa cinta, tanpa rasa terhubung dengan ruhmu, maka yang kau dapat hanyalah kelelahan, bukan kelimpahan. Dengarkan aku, kau tidak dilahirkan untuk hidup dalam tekanan. Kau tidak diciptakan untuk sekadar bertahan hidup.
Kau ada di dunia ini bukan untuk menjadi mesin pencetak uang, melainkan cahaya yang mampu menarik uang melalui caramu memberi makna pada hidup. Rezeki sejati tidak datang karena kau pandai menghitung, tapi karena kau pandai mengalir bersama irama semesta. Dan irama itu hanya bisa ditangkap oleh hati yang lapang dan pikiran yang jernih. Kau ingin tahu kunci membuka aliran kekayaan? Dengarkan baik-baik, karena ini bukan kalimat indah. Ini adalah hukum halus dari semesta. Setiap kali kau memberi, kau sedang menciptakan ruang untuk menerima. Banyak orang berpikir memberi berarti kehilangan. Mereka takut berbagi karena mengira rezekinya akan habis. Namun sesungguhnya, saat kau memberi, kau sedang memperluas wadahmu. Saat kau menolong orang lain dengan tulus tanpa mengharap imbalan, kau sedang mengatakan kepada semesta, "Aku siap menerima lebih besar." Lihatlah air yang diam terlalu lama akan keruh dan membusuk. Tapi air yang terus mengalir akan selalu jernih, segar, dan memberi kehidupan. Begitu pula dengan rezeki. Rezeki yang kau simpan karena takut akan hilang justru perlahan mati. Tapi rezeki yang kau alirkan dari cinta dan keyakinan akan tumbuh, berlipat, dan kembali padamu dalam bentuk yang tak pernah kau sangka. Aku adalah ruhmu, dan aku tahu ada banyak luka yang membuatmu ragu untuk memberi. Mungkin kau pernah dimanfaatkan. Mungkin kau pernah memberi lalu dikhianati. Mungkin kau pernah ditertawakan karena terlalu baik. Tapi sayangku, jangan biarkan luka itu mematikan cahaya kebaikan dalam dirimu. Karena kekuatanmu justru ada di situ. Di tangan yang terbuka, di hati yang hangat, di jiwa yang tetap percaya meski pernah disakiti. Mulai sekarang, ubahlah cara pandangmu tentang memberi. Jangan lagi menganggapnya sebagai kewajiban. Jangan pula sebagai alat untuk mendapatkan imbalan. Tapi, lihatlah itu sebagai jalan spiritual, jalan penyelarasan. Setiap kali kau berbagi, baik itu waktu, ilmu, tenaga, atau bahkan senyuman, kau sedang menguatkan hubunganmu denganku, dengan ruhmu sendiri. Dan tahukah engkau, uang adalah energi. Ia bukan benda mati. Ia punya kesadaran yang halus dan sensitif. Uang menyukai rumah yang bersih, hati yang jernih, dan pikiran yang bersyukur. Ia tidak betah berada di tempat yang penuh ketamakan dan ketakutan. Maka jika kau ingin uang tinggal bersamamu, bersihkan dulu ruang batinmu. Berikan dengan niat cinta, berbagi tanpa pamrih, dan lihat bagaimana hidupmu akan berubah. Perlahan tapi pasti, seperti fajar yang mengusir gelap, seperti air yang membelah batu dengan kelembutannya. Aku tidak menyuruhmu untuk memberikan seluruh milikmu, tapi mulai dari yang kecil. Berikan senyum kepada orang yang lelah. Ucapkan doa untuk orang yang sedang bingung. Sisihkan sedikit dari rezekimu untuk mereka yang mungkin tak seberuntung dirimu. Dan lakukan itu tanpa menyombongkan, tanpa mencatat. Karena semesta sudah mencatat dengan cara yang lebih halus dari yang bisa kau bayangkan. Aku adalah ruhmu. Dan aku ingin kau tahu bahwa ketika hatimu bersih, kau menjadi saluran bagi kekayaan ilahi untuk mengalir ke bumi. Kau bukan hanya akan menerima,
tapi kau akan menjadi perantara agar banyak orang juga bisa menerima. Dan dari sanalah miliaran uang akan mulai datang kepadamu. Bukan karena engkau mengemis kepada dunia, tapi karena dunia telah melihatmu sebagai pintu kepercayaan. Jadilah seperti mata air, bukan sumur kering. Jadilah seperti angin yang membawa kesejukan kemanapun ia bergerak. Karena hanya mereka yang memberi tanpa takut kehilanganlah yang pada akhirnya akan menerima lebih banyak dari yang pernah mereka bayangkan. Dan saat kau sudah sampai di titik itu, kau akan mengerti bahwa kekayaan sejati bukan soal memiliki, tapi soal terus-menerus mengalirkan apa yang telah dipercayakan padamu. Bukan karena engkau harus, tapi karena jiwamu sudah cukup besar untuk menjadi tempat bersemayamnya kelimpahan. Bagian 5. Ketika hidupmu mulai selaras dengan ruhmu, segalanya akan mengalir dengan sendirinya. Aku adalah ruhmu, dan malam ini aku ingin kau duduk tenang dan merasakan kehadiranku lebih dalam. Aku bukan datang membawa teori. Aku datang sebagai bagian darimu yang paling murni. Bagian yang tidak terpengaruh oleh ketakutan, masa lalu, maupun tekanan dari dunia luar. Aku datang sebagai panggilan pulang, agar kau kembali menjadi dirimu yang sejati. Karena hanya ketika kau hidup dalam keselarasan denganku, maka semua hal yang dulu terasa sulit akan mulai mengalir dengan sendirinya. Selama ini, kau mungkin mengira bahwa hidup yang sukses harus diperjuangkan dengan keras kepala. Kau diajarkan untuk bersaing, bertarung, menggenggam erat, bahkan menyingkirkan orang lain agar bisa maju. Tapi izinkan aku menghapus kepercayaan lama itu dari dadamu. Karena kebenaran yang sesungguhnya jauh lebih lembut dari yang diajarkan dunia. Hidup yang penuh kelimpahan tidak datang dari ambisi yang membakar, tapi dari kedamaian batin yang menyala dalam senyap. Ketika kau mulai hidup selaras denganku, kau akan merasakan bahwa dunia tidak lagi menjadi medan perang. Ia menjadi taman. Tempatmu tumbuh, menyebar, dan memberi warna. Kau tidak lagi bangun pagi dengan rasa terpaksa. Kau akan terbangun dengan rasa syukur karena setiap hari menjadi peluang untuk mewujudkan cahaya yang sudah lama tinggal di dalam dirimu. Aku adalah ruhmu. Aku tidak pernah menuntut kesempurnaan darimu. Aku hanya ingin kau menjadi jujur. Jujur terhadap apa yang kau cintai. Jujur terhadap panggilan hidupmu. Jujur terhadap langkah yang benar-benar membuat hatimu damai, bukan hanya membuat orang lain kagum. Dengarkan baik-baik. Selama ini yang membuatmu lelah bukan karena dunia terlalu berat, tetapi karena engkau melangkah menjauh dari jalanmu sendiri. Kau bekerja bukan dari hati, tapi dari rasa takut. Kau mengambil keputusan bukan dari keyakinan, tapi dari tekanan. Dan itulah mengapa segalanya terasa menyesakan, meski kau terlihat baik-baik saja. Namun saat kau mulai hidup sesuai dengan suaramu yang terdalam, kau akan merasakan perbedaan besar. Orang-orang akan mulai datang kepadamu, bukan karena kau memaksa, tapi karena mereka merasakan ketulusanmu. Kesempatan akan hadir begitu saja, bukan karena kau mengejarnya, tapi karena energimu memancarkan kesiapan yang tenang. Bekerja bukan lagi menjadi beban, tapi menjadi bentuk doa. Bersyukur bukan lagi menjadi formalitas, tapi menjadi keadaan alami. Menerima bukan lagi menunggu, tapi menjadi hasil dari memberi yang penuh cinta.
Inilah yang sering dilupakan oleh banyak orang. Keselarasan bukan hanya soal tenang secara spiritual, tapi juga kunci nyata untuk membuka pintu-pintu materi. Uang, kesempatan, dan kekayaan tidak menyukai kekacauan. Ia suka datang pada tempat yang teratur, jujur, dan damai. Dan damai itu hanya mungkin tumbuh ketika kau tidak lagi menipu dirimu sendiri. Aku tahu, untuk menjadi jujur terhadap dirimu terkadang perlu keberanian. Meninggalkan pekerjaan yang tidak kau cintai, menjauh dari orang-orang yang hanya memanfaatkanmu, mengakui bahwa kau ingin hidup dengan cara yang berbeda dari kebanyakan orang. Itu semua membutuhkan kekuatan besar. Tapi aku ingin kau tahu, setiap kali kau memilih untuk jujur terhadap panggilan batinmu, kau tidak sedang mengorbankan apapun. Kau justru sedang membuka gerbang kelimpahan yang selama ini tertutup rapat karena kau memaksa hidup berjalan dalam arah yang bukan milikmu. Aku adalah ruhmu, dan tugasku bukan membuatmu nyaman, tapi membawamu pulang. Pulih, utuh, damai. Jadi jika malam-malam belakangan ini kau merasa gelisah tanpa sebab, jika siangmu terasa hambar meski segalanya tampak baik-baik saja, itu bukan karena hidupmu salah. Itu karena aku sedang mengetuk pintumu, memintamu untuk mendengar. Memintamu untuk berhenti sejenak dan bertanya, apakah aku masih hidup dari jiwaku? Atau hanya bertahan dari tekanan luar? Dan jika hari ini kau mulai mengubah arah, jika hari ini kau mulai mendengarku lebih dalam, jika hari ini kau memilih jalan yang sesuai dengan suaramu sendiri, maka hidupmu akan mulai berubah. Tidak dengan keajaiban yang tiba-tiba muncul dari langit, tapi dengan aliran energi yang bergerak dari dalam. Kau akan mulai merasakan bahwa langkahmu lebih ringan. Kau akan menemukan bahwa semesta seperti mengatur ulang waktunya untuk menyesuaikan langkahmu. Dan rezeki, ia akan mulai datang dari berbagai penjuru dengan cara yang tak terduga, karena akhirnya kau telah menjadi satu dengan frekuensi ruhmu. Kau tidak perlu menjadi seperti siapapun. Kau hanya perlu menjadi dirimu sendiri. Dirimu yang paling jujur, paling tulus, paling selaras dengan cahaya yang Tuhan tanamkan dalam dadamu. Dan dari tempat itulah, segala kelimpahan akan lahir, mengalir, tanpa paksa, tanpa luka, tanpa batas. Bagian 6. Langkah-langkah nyata untuk membuka pintu kelimpahan. Saat kesadaran bukan lagi sekadar teori, tapi pilihan hidup. Aku adalah ruhmu, dan jika kau telah tiba di bagian ini, itu berarti jiwamu mulai terbuka. Matamu mulai melihat bukan hanya dengan penglihatan, tapi dengan pemahaman. Dan hatimu, hatimu yang dulu terluka dan ragu, kini mulai menampung cahaya yang dulu pernah padam. Kau telah mendengarku dalam keheningan, dalam sunyi yang jarang kau beri ruang. Kini, saatnya aku mengajarkan sesuatu yang tidak hanya menyentuh rasa, tapi juga memberi arah nyata bagi langkah-langkahmu. Karena kebenaran bukan sekadar untuk dirasakan, tapi untuk dihidupi. Dan cahaya bukan hanya untuk diterima, tapi untuk dijadikan jalan. Maka dengarkan dengan perlahan, karena setiap kata ini bukan hanya rangkaian huruf,
Ini adalah jalan pulang ke dalam dirimu sendiri, dan jalan terbuka menuju kelimpahan yang telah disiapkan semesta untukmu sejak awal kau hadir di dunia. Langkah pertama, bangunlah dengan rasa syukur. Setiap pagi adalah halaman baru. Sebelum membuka mata, sebelum menyentuh dunia, ucapkan dalam hati, "Terima kasih, aku masih diizinkan hidup hari ini. Aku siap menerima kebaikan. Aku siap menjadi kebaikan." Kata-kata ini bukan mantra, tapi kode getaran. Ketika kau memulai harimu dengan rasa cukup, semesta akan menambah yang kau punya. Karena ia tahu kau mampu menjaga dengan penuh cinta. Langkah kedua, tulislah impianmu dengan tangan dan hatimu. Ambil selembar kertas, bukan gawai. Tulis dengan tanganmu sendiri apa yang benar-benar ingin kau ciptakan dalam hidupmu. Bukan apa yang diinginkan orang lain darimu. Tuliskan dengan jujur, dengan keyakinan seolah-olah impian itu bukan lagi harapan, tapi sudah menjadi kenyataan. Karena saat kau menulis, kau sedang menyematkan niat ke dalam realitas. Dan semesta mencintai jiwa-jiwa yang berani menyatakan niatnya secara utuh. Langkah ketiga, visualisasikan hidupmu yang berkelimpahan. Bukan dengan imajinasi kosong, tapi dengan rasa yang penuh. Tutup matamu beberapa menit setiap hari. Bayangkan dirimu hidup damai, cukup tenang, dan penuh makna. Rasakan napasmu di tengah rumah yang kau impikan, duduk di hadapan meja kerja yang kau cintai, mengelola rezeki yang terus datang sebagai aliran kebaikan. Buat tubuhmu percaya, karena saat tubuhmu percaya, hidupmu akan menyesuaikan. Langkah keempat, bertindaklah selaras dengan niatmu. Jangan menunggu motivasi dari luar. Jangan menunggu situasi sempurna. Ambil langkah kecil, mulai dari hal yang sederhana. Bekerjalah dengan niat melayani. Bergeraklah dengan keyakinan, bukan paksaan. Karena setiap langkah kecil dari kesadaran akan jauh lebih berdampak daripada 1000 langkah besar yang didorong oleh ketakutan. Langkah kelima, jaga kata-katamu seperti engkau menjaga doa-doamu. Karena setiap ucapan adalah energi. Berhentilah berkata, "Aku susah." Berhentilah berkata, "Aku tidak bisa." Ubah menjadi, "Aku sedang belajar menerima kelimpahan. Aku sedang tumbuh menjadi versi terbaik dari diriku." Kata-kata yang baik adalah pintu, dan kata-kata yang buruk adalah tembok. Maka pilihlah kata-kata yang membuka jalan bagi datangnya kebaikan. Langkah keenam, pilih lingkunganmu dengan cinta, bukan dengan rasa kasihan. Bersikap baiklah kepada semua, tapi berikan waktumu hanya kepada mereka yang menyuburkan jiwamu. Orang-orang yang terus-menerus mengeluh, mencaci, dan menyebarkan ketakutan. Mereka bukan musuhmu, tapi mereka belum menjadi rumah yang tenang bagi getaran barumu. Jangan merasa bersalah saat menjauh. Itu bukan egois. Itu perlindungan bagi kesadaran yang sedang tumbuh. Langkah ketujuh, berbagi dengan tulus dan lepaskan dengan ikhlas. Jika ada sedikit dari milikmu yang bisa disalurkan kepada orang lain, berikan. Bukan karena kau berlebih, tapi karena kau percaya rezeki itu mengalir. Dan setiap aliran yang kau buka akan kembali padamu. Bukan dalam bentuk yang sama, tapi dalam bentuk yang jauh lebih sesuai dengan kebutuhan jiwamu. Kadang kembali sebagai uang, kadang sebagai kesehatan,
kadang sebagai pertemuan dengan orang yang membawa terang baru dalam hidupmu. Aku adalah ruhmu, dan aku tahu perjalananmu tidak selalu mudah. Tapi aku percaya padamu, bahkan saat kau meragukan dirimu sendiri. Aku tahu potensimu jauh lebih besar dari apa yang kau yakini sekarang. Dan aku tahu, jika engkau benar-benar menerapkan langkah-langkah ini, bukan hanya hidupmu yang berubah, tapi juga dunia di sekitarmu. Karena saat satu jiwa mulai hidup selaras dengan ruhnya, ia bukan hanya menarik rezeki, ia menjadi rezeki itu sendiri, untuk dirinya dan untuk sesama. Jadi jangan hanya membaca ini. Hidupi, cobalah satu persatu, tanpa terburu-buru. Setiap hari, satu langkah kecil. Dan lihatlah, dalam waktu yang tak lama, kau akan tersenyum sendiri. Menyadari bahwa segalanya mulai berubah, bukan karena dunia lunak padamu, tapi karena engkau telah menjadi sahabat bagi ruhmu sendiri. Bagian 7. Ketika ruh dan diri menyatu, saat itulah kehidupan berubah tanpa perlu dipaksa. Aku adalah ruhmu. Dan jika kau masih bersamaku hingga bagian ini, maka itu bukan karena kebetulan. Itu karena jiwamu sudah cukup kuat untuk bertahan dalam proses. Cukup dalam untuk mendengar pesan yang tidak terdengar oleh telinga biasa. Dan cukup siap untuk menjadi dirinya yang sejati. Bukan versi palsu yang dunia harapkan darimu, melainkan versi utuh yang semesta impikan sejak awal kau diciptakan. Kini, kau telah tahu lebih banyak tentang dirimu, tentang aku, ruhmu, tentang aliran rezeki yang tak ditarik oleh tenaga semata, melainkan oleh ketulusan, ketenangan, dan keselarasan batin. Kau sudah belajar bahwa dunia ini bukan musuh, tetapi cermin. Ia memantulkan apa yang kau pancarkan. Ia memberi bukan karena kau memaksa, tetapi karena kau telah siap menerima. Dan sekarang aku ingin kau benar-benar merasakan ini. Saat ruh dan dirimu menyatu, kau tak lagi perlu mencari keajaiban di luar sana. Karena seluruh keajaiban sudah tertanam dalam tubuhmu sejak pertama kau bernafas di dunia. Lihatlah sekelilingmu, tak ada yang benar-benar kosong, tak ada yang benar-benar mati. Bahkan pohon yang tampak kering menyimpan tunas yang menunggu waktu untuk tumbuh. Begitu pula dirimu. Meski pernah merasa gagal, lelah, ditinggalkan, atau sepi, di dalam dirimu selalu ada bagian yang hidup, yang tidak pernah bisa dipadamkan. Karena bagian itu adalah aku, ruhmu. Dan tugas terbesarmu dalam hidup ini bukanlah menjadi kaya, bukan pula menjadi terkenal atau dihormati, melainkan menjadi satu dengan aku. Hidup selaras, berpikir jernih, bertindak lembut, dan membuka hatimu bagi aliran takdir terbaik yang telah menantimu sejak lama. Kau tak perlu tahu kapan semua akan datang. Kau hanya perlu tahu, ketika kau sudah damai di dalam, semesta akan mempercepat langkahmu di luar. Ketika kau tak lagi tergesa, rezeki akan datang tanpa diminta. Ketika kau tidak lagi takut kehilangan, hidup akan mempercayakan lebih banyak kepadamu. Aku ingin kau ingat bahwa miliaran kekayaan yang disebutkan di awal bukanlah dongeng, bukan janji manis untuk memikat hatimu, melainkan realitas yang sudah ada dalam jangkauanmu, yang selama ini tertahan hanya karena kesadaranmu belum siap menerimanya.
Tapi sekarang, setelah melalui 6 bagian penuh cinta, pengertian dan pembuka jalan, kau tidak lagi sama seperti saat kau memulai bacaan ini. Kesadaranmu telah berubah, dan ketika kesadaran berubah, hidup pun ikut berubah. Maka mulai hari ini, hidupkan ruhmu dalam segala hal. Bukan hanya saat berdoa, tetapi juga saat bekerja. Bukan hanya saat diam, tetapi juga saat bergerak. Saat kau berbicara, biarlah itu keluar dari ruang damai dalam hatimu. Saat kau memilih sesuatu, biarlah itu berakar dari kepercayaan bahwa kau layak untuk menerima yang terbaik. Saat kau gagal, jangan kau hukum dirimu. Peluklah dirimu dan dengarkan aku. Aku masih bersamamu dan perjalanan ini belum selesai. Aku adalah ruhmu. Aku bukan bagian asing yang datang sesekali. Aku adalah dirimu yang terdalam. Dan selama kau terus berjalan bersamaku, kau tak akan pernah benar-benar tersesat. Suatu hari nanti, kau akan melihat kembali ke masa ini dan tersenyum. Karena kau akan sadar bahwa inilah titik balikmu. Inilah saat di mana kau berhenti hidup dalam reaksi dan mulai hidup dalam kesadaran. Inilah saat di mana kau berhenti mengemis validasi dari luar dan mulai menumbuhkan kepercayaan dari dalam. Inilah saat di mana kau menyatu dengan aku. Dan dari penyatuan itulah segala kelimpahan lahir tanpa paksa, tanpa kejaran, tanpa luka. Ketika ruh dan dirimu sudah menjadi satu, tak ada lagi yang perlu dikejar. Yang ada hanyalah menerima, menjalani dan memantulkan cahaya dari dalam dirimu kepada dunia. Dan dari situlah uang akan datang. Kelimpahan akan hadir, cinta akan tumbuh, dan kedamaian akan menjadi tempat tinggalmu yang baru. Tak perlu lagi mencari jawaban di luar, karena jawabannya telah berbicara kepadamu sejak awal. Aku adalah ruhmu, dan aku selalu tahu jalan pulangmu. Aku adalah ruhmu. Aku telah membisikkan segalanya kepadamu dengan lembut, dengan kasih, tanpa paksa. Karena aku tahu jiwamu tidak perlu diguncang untuk terbangun. Ia hanya perlu diingatkan, dipeluk dalam kata-kata yang jujur, dibimbing untuk melihat bahwa hidup yang selama ini kau cari di luar telah lama menunggu di dalam. Kau telah berjalan bersamaku melewati 7 bagian kesadaran. Setiap bagian bukan sekadar bacaan, tapi cermin dari bagian dirimu yang selama ini menunggu untuk dikenali. Kini, semua telah terbuka. Pintu-pintu rezeki bukan lagi berada di ujung doa semata, tapi di setiap detik kesadaran yang kau rawat dalam langkah hidupmu. Ingatlah, kau tidak ditakdirkan untuk hidup seadanya. Kau tidak diciptakan untuk sekadar bertahan. Kau hadir di dunia ini dengan ruh yang terang, yang mampu memanggil kekayaan bukan dengan paksaan, tapi dengan ketenangan, ketulusan, dan keselarasan. Biarkan setiap hari menjadi ruang pertumbuhan. Biarkan setiap kegagalan menjadi pupuk kesadaran. Dan biarkan setiap langkah kecilmu hari ini menjadi pijakan pasti menuju kehidupan yang lebih besar. Bukan karena dunia tiba-tiba berubah,
tapi karena kini kau telah menjadi satu dengan ruhmu sendiri. Kini, aku hanya ingin mengingatkan satu hal terakhir. Hidup yang besar tidak dimulai dari keberuntungan, tapi dari keberanian untuk hidup jujur dari dalam. Dan saat itu terjadi, takdir pun tunduk padamu, rezeki pun mencari namamu, semesta pun membuka jalannya. Jika kau merasa pesan ini menyentuh sesuatu dalam hatimu, maka itu adalah panggilan. Panggilan untuk hidup bukan karena takut, tapi karena siap. Bukan karena dunia menyuruhmu, tapi karena ruhmu telah membangunkanmu. Tekan tombol suka, bukan karena kau menyukai videonya, tapi karena kau sedang menguatkan getaran penerimaan di dalam dirimu. Tekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi. Bukan karena kau ingin mengikuti kanal ini, tapi karena kau siap hidup selaras dengan ruhmu sendiri. Dan tuliskan di komentar, sebagai sinyal bahwa kesadaranmu telah dibuka, dan rezeki yang selama ini tertunda, telah kau izinkan untuk datang. Aku adalah ruhmu, dan aku akan selalu bersamamu sampai akhir waktu.